Salam damai sejahtera Paskah bagi saudari-saudaraku, pencinta mutiara iman. Dalam hati kita sering bertanya, apakah orang kaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Lalu mengapa Yesus mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga? Berikut perikop yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 18 sampai dengan 27. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Kitab suci berulang kali berbicara tentang perlunya meninggalkan kekayaan dan harta benda duniawi untuk memperoleh harta rohani di surga. Yesus berbicara di seluruh Injil tentang perlunya memenuhi kebutuhan orang miskin dan yang lemah atau yang terpinggirkan. Dalam permintaan ini, saya mendengar panggilan untuk pelayanan, kemurahan hati, dan tidak mementingkan diri sendiri mengenai barang-barang materi yang telah diberikan kepada kita dalam hidup ini. Dan sementara perikop yang kita baca tadi mungkin memberikan pandangan yang lebih negatif tentang kekayaan jika dikaitkan dengan kerajaan surga. Sebagai jawaban atas pertanyaan, lalu siapa yang bisa diselamatkan? Yesus hanya menjawab bahwa bersama Allah semuanya mungkin. Saya berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kekayaan bukanlah yang menjadi perhatian terbesar Yesus dibandingkan dengan apa yang seharusnya dilakukan dengan kekayaan itu dan pandangan mereka terhadap kekayaan mereka. Misalnya, dalam Amsal 3 ayat 9-10 kita diberitahukan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan serupa dalam Ulangan 8 ayat 18, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini." Kedua ayat tersebut berbicara tentang pentingnya mengenali bahwa sumber pencapaian duniawi dan keberuntungan kita berasal dari Tuhan
dan bersyukurlah kepadanya melalui cara-cara kita menggunakan uang dan barang-barang materi kita. Atas berkat apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita, keluarga, teman, pekerjaan, uang, dan semua berkat Tuhan dan karunia kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang memungkinkan kita untuk membangun kekayaan dan kemakmuran dalam hidup ini. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki, terlepas dari apakah seseorang kaya atau miskin, adalah mengakui bahwa Tuhan lebih berharga dan di atas hal-hal duniawi kita. Sebaliknya, mengembangkan mentalitas berhak atau egois terhadap kekayaan dan harta benda kita yang membawa kita ke dalam masalah. Selama cinta kita kepada Tuhan datang sebelum cinta kita akan uang atau harta benda, saya percaya kita bisa menyenangkan Tuhan dengan upaya kita bekerja keras serta dalam buah yang datang dari setiap pekerjaan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita berbagi kekayaan atau membagikan berkat? Memang banyak hal baik yang bisa dilakukan dengan uang yang kita terima dalam kehidupan ini. Jika banyak yang miskin atau membutuhkan bantuan dan pertolongan, maka kita membutuhkan mereka yang memiliki uang untuk datang membantu mereka. Kita membutuhkan dana untuk operasional gereja, pusat retret, sekolah, dan rumah sakit. Alih-alih menghabiskan semua pendapatan seseorang untuk diri sendiri, kita diminta untuk mempertimbangkan cara-cara yang bisa kita berikan untuk kebaikan orang lain. Yang pertama, berkontribusi pada kolekte di hari Minggu. Ini mungkin salah satu cara termudah untuk memberi kembali kepada gereja. Kolekte seringkali dipersembahkan secara fisik pada setiap misa atau secara virtual melalui online, dan sumbangan dapat dilakukan setiap minggu oleh umat paroki untuk mendanai banyak program gereja, proyek pemeliharaan gereja, atau pelayanan paroki. Setiap individu dan keluarga harus mempertimbangkan apa yang masuk akal bagi mereka untuk memberi. Tetapi bahkan jika seseorang hanya dapat memberi beberapa ribu satu bulan, mereka masih melakukan apa yang mereka bisa untuk memberi kepada Tuhan melalui kekayaan ataupun harta yang mereka miliki. Yang kedua, donasikan setiap bulan untuk amal kasih. Selain kolekte di hari Minggu untuk paroki, ada banyak sekali amal yang melayani orang-orang dalam berbagai situasi dan kebutuhan di seluruh dunia ataupun di negara. Seperti satu organisasi yang terkenal, Catholic Relief Service. Sebagai sponsor, Anda dapat bolak-balik menulis surat dengan orang yang Anda sponsori dan memberikan sumbangan bulanan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan perumahan, akan perawatan, akan kesehatan, ataupun juga pendidikan. Bahkan Anda bisa mengumpulkan dana untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Bisa saja dalam bentuk seni, olahraga, dan hal yang lainnya. Seperti yang saya dan teman-teman pelari serta donatur berlari untuk berbagi berbela rasa lakukan selama hampir 10 tahun ini untuk mengumpulkan dana bagi sesama yang membutuhkan dengan berdonasi beberapa ribu per kilometer yang kami lari bersama. Yang ketiga, menabung untuk masa depan. Terakhir, cara lain untuk memanfaatkan kekayaan yang telah diberikan kepada kita adalah dengan menyimpan sebagian dari pendapatan kita ke dalam tabungan. Alih-alih menghabiskan semua yang kita peroleh setiap bulan, menyisihkan sedikit uang pun membangun disiplin dan rasa hormat yang sehat terhadap uang. Uang ini dapat digunakan di masa depan, baik untuk diri sendiri ataupun untuk anak-anak atau juga untuk orang tua yang mulai lansia.
Apapun itu, menabung membantu memastikan rasa perhatian terhadap uang seseorang dan cara terbaik untuk menggunakannya. Kekayaan dan harta benda seringkali diperlukan dan berguna untuk kehidupan di bumi. Mereka dapat memperbaiki kehidupan keluarga, teman, tetangga, dan komunitas kita. Harta dan kekayaan juga bisa menyeimbangkan anggaran kita jika kita menggunakannya dengan bijak. Pandangan yang teratur tentang uang sebagai berkat dan sebagai sarana untuk meningkatkan mata pencaharian orang lain dapat membantu kita semua mengalami lebih banyak keamanan, kenyamanan, kegembiraan, dan kedekatan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.